Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fai Bayu. Belajar yuk. Oke, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana teman-teman yang lulusan SMA bisa bekerja di perusahaan agar bisa bersaing dengan para sarjana. Simak terus dan jangan sampai lupa untuk subscribe dan juga like konten ini agar saya bisa bersemangat membuat video ini. Oke teman-teman, tips yang pertama, kalian harus menguasai yang namanya teknologi. Ya, karena saat ini teknologi itu adalah keharusan. Kalian tidak boleh sampai gaptek dan juga tidak boleh sampai kalah dengan teman-teman remaja Gen Z yang sekarang ini sangat sekali suka dengan gadget, dengan komputer. Nah, itu teman-teman harus menguasai karena itu adalah kewajiban. Kalau kalian tidak menguasai hal ini, itu sangat tidak bisa kalian bisa bersaing. Ya, jadi itu tidak bisa ditolerir. Nanti makanya kalian harus mau tidak mau menguasai yang namanya iptek. Ya. Kalau kalian menguasai gadget, kalian bisa belajar medsos, bisa belajar cara berjualan, dan juga kalau kalian menguasai komputer, itu bisa menjadi administrasi atau kalian bisa bekerja sebagai akuntan lepas. Nah, itu tergantung dari kemauan kalian. Apalagi saat ini banyak sekali pembelajaran secara e-course dan juga e-learning itu memudahkan kita untuk belajar. Kalau kalian belum punya biaya untuk belajar e-course, YouTube sangatlah banyak. Tapi saran saya, kalian harus bisa belajar secara e-course. Karena itu terkonsep. Kalau kita belajar YouTube, kadang itu belajar tidak terkonsep. Bukan tidak, maksudnya tidak terkonsep, artinya tidak dari tahapannya. Tapi kalau kita belajar secara e-course, biasa dari basic dulu, nanti belajar dari yang advance, baru nanti intermediate. Nah, itu biasanya ada. Nah, makanya teman-teman, saran saya, kalian belajar bagaimana cara menguasai komputer. Itu udah fardu ain kalau menurut saya. Ya, kalian belajar itu Excel, kalian belajar itu Word, belajar itu PowerPoint. Nah, itu akan jadi nilai tambah buat kalian. Kalau lebih bagus lagi, kalian ikut pelatihan formal. Nah, maka itu adalah poin pertama yang memudahkan dan juga sebagai nilai plus di portofolio atau CV kalian, itu menjadi pertimbangan HRD untuk merekrut Anda. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa menguasai bahasa asing. Paling minimal kalian belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris, saya pernah bekerja di suatu perusahaan asing. Itu cara dari kita ke atasan itu kadang menggunakan bahasa Inggris. Atau kadang email-emailnya pun itu berbahasa Inggris. Maka dari itu, bahasa Inggris sangatlah diperlukan saat nanti kita akan bekerja. Ya, makanya itu dari sekarang kita harus fokus belajar bahasa Inggris. Dan bisa belajar bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Prancis. Nah, itu sangat sekali dibutuhkan, ya. Bahasa Arab pun. Nah, itu kalian pelajari. Semakin banyak kalian menguasai bahasa, itu sebagai nilai tambah juga. Apalagi di suatu kultur perusahaan asing, misal perusahaan asing Jepang. Nah, itu dibutuhkan sekali kalian harus menguasai secara fluent. Harus bisa secara lisan dan juga secara
menulis itu bahasa asing itu kalian kuasai. Nah, itu banyak sekali permintaan dari lowongan-lowongan yang ada untuk meminta kriteria seperti itu. Jadi kalian fokus yang kedua ini. Oke. Yang ketiga, ini sangatlah penting buat teman-teman. Saya pesan kalian belajar bagaimana menjadi orang yang bisa mengerti social skill. Social skill itu adalah pelajaran bagaimana kita beradab kepada orang lain dan juga berinteraksi pada orang lain. Bagaimana cara misalkan kita bertemu dengan HRD, seperti jabat tangan dia dengan baik, senyum, tatap matanya, dan juga cara tutur kata yang baik, tidak terburu-buru, juga tidak cepat dan juga tidak keras, dan itu ada tempo ritmenya. Nah, itu harus kita kuasai. Banyak sekali social skill yang dipelajari. Nah, saya menyarankan kamu belajar buku Dale Carnegie, yaitu Make a Friend, How to Make a Friend, and saya lupa. Pokoknya belajar Dale Carnegie, How to Make a Friend, ya. Itu sangatlah penting buat kalian. Nah, kalian bisa juga bagaimana cara menguasai itu, karena banyak sekali yang saya temui anak-anak sekarang, mungkin karena dulu kita kebanyakan di rumah, work from home, atau banyakan online. Nah, itu adab itu kurang ada di anak-anak saat ini, ya. Kayak misalkan nih, kita kalau di tempat umum, ya, itu misalkan kita sedang makan nih di kantin, terus ada bangku yang sedang kosong. Nah, itu kalau yang baik itu kita meminta, ya, Pak, maaf, apakah bangku ini kosong, boleh saya ambil gitu. Nah, itu perlu, karena saya pernah ngalami seperti itu. Tiba-tiba ada orang tarik aja bangku itu tanpa mengetahui itu dipakai apa tidak. Jadi penting sekali adab dan social skill itu kita tingkatkan, karena itu mempengaruhi attitude kita, sikap kita, perilaku kita, gestur kita ketika kita bertemu dengan entah HRD, user kita nanti yang akan memakai jasa kita. Oke, sisanya itu saja, tidak terlalu banyak sebenarnya, cuman 3 itu yang kalian harus jaga. Kalau 3 itu kalian bisa ambil, bisa kalian raih, insya Allah itu akan memudahkan kalian. Oke, itu aja tips dari saya. Kalau nanti ada tips-tips lainnya, saya akan buat. Selama konten ini kalian subscribe dan like, itu akan memudahkan saya untuk terus semangat membuat konten yang menarik. Makasih.